Miskin di Indonesia itu lebih tinggi dari angka BPS. BPS itu hanya sekedar penyemangat warga dan masyarakat saja. Tapi secara esensial di lapangan itu lebih miskin. Dari era ke era itu adalah persoalan kemiskinan. Betul. Apalagi yang berada dalam lingkaran setan. Hal-hal yang bersifat penuntasan kemiskinan dalam hal ini filantropi ya, baik Islam maupun agama yang lain, kita punya niat yang sama. Karena orang-orang ekonomi syariah hari ini merindukan itu, merindukan bahwa kemiskinan ini selesai. Butuh pun kemiskinan ini tidak hanya sekedar dikasih konsumtif, kita harus berikan dia yang secara produktif dong. Nah, jangan sampai kita hanya berikan dia hari ini dia makan kenyang selesai. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara Hura. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang akademisi, seorang perempuan pejuang di dunia akademik yang tidak asing bagi saya, seorang senior, seorang kakak yang selama ini fokus di ekonomi Islam, ekonomi syariah. Beliau adalah Kak Mega Octavia. Mega Octavia. Mega Octaviani dong. Mega Octaviani PhD. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Semakin cerah. Masya Allah. Dari sekian lama nggak pernah ketemu dan malam ini kita ketemu dan semakin cerah Kak. Amin. Mudah-mudahan rezekinya cerah terus. Amin, amin, amin. Jadi memang hal yang di publik Indonesia yang tidak terlalu ramai dibicarakan, walaupun sebenarnya seksi di beberapa lingkungan, di beberapa kementerian, bahkan sampai ke daerah-daerah. Pembahasan kita malam ini yaitu terkait dengan filantropi Islam, peluang dan tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, apalagi memang kan salah satu persoalan problematika di negeri ini yang belum bisa diselesaikan dari era ke era itu adalah persoalan kemiskinan. Betul. Apalagi yang berada dalam lingkaran setan. Kan biasanya kita mengenal dalam teori ekonomi sosiologis yaitu bahwa banyak masyarakat Indonesia itu yang berada dalam lingkaran setan, kemiskinan. Mereka nggak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu karena persoalan banyak hal lah yang kemudian saya kira sampai hari ini dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah itu tidak mampu untuk menyelesaikan. Bahkan per hari ini jumlah kemiskinan di Indonesia itu masih menyisahkan angka yang relatif besar dan juga ada kemiskinan ekstrim yang katanya akan menargetkan 0%. Nah, kalau angka kemiskinan sendiri di Indonesia itu 8,25% atau sekitar 23,3 juta masyarakat Indonesia. Artinya itu masih cukup signifikan walaupun ada target kemiskinan ekstrim akan ditargetkan 0%, kemudian tahun ini pemerintah akan menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 8,25% turun ke 6,5 sampai 7,5%. Nah, bagaimana kondisi kemiskinan kita hari ini, Kak? Sebelum kita masuk ke filantropi Islam nih, secara konsepsi dan bagaimana merelasikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah supaya itu kontekstual gitu. Oh iya. Itu angka BPS ya. Saya tidak pernah percaya dengan angka BPS. Berarti bisa lebih tinggi dong. Yes. Jadi angka miskin di Indonesia itu lebih tinggi dari angka BPS. BPS itu hanya sekedar penyemangat warga dan masyarakat saja. Tapi secara esensial di lapangan itu lebih miskin. Berarti ada data lain dong selain BPS. Kalau data faktual di lapangan itu lebih dari itu. Tapi kalau BPS kan memang hanya untuk mengukur angka kisaran saja menurut saya. Tapi yang lebih di lapangan itu lebih sakit gitu istilahnya. Nah, memang hari ini beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menyentuh ke masyarakat dan tidak
menyembuhkan angka kemiskinan ini. Justru malah kalau hari ini kita lihat ya, miskin semakin miskin, kaya semakin kaya. Jadi tidak ada menyentuh dari sisi pengobatan miskin tersebut. Makanya kalau dibilang kemiskinan ekstrim itu makin besar karena memang tidak menyentuh program pemerintah hari ini. Apakah tidak sama sekali tidak menyentuh atau sebenarnya menyentuh cuma memang bertahap begitu? Kalau bertahap ada kelihatan nih. Oke. Ini bertahapnya timbul tenggelam. Jadi kelihatan bahwa memang yang mampu dan kaya yang hanya orang-orang tertentu saja. Dan ini sebenarnya udah berjalan sejak lama, mulai dari periode Orde Baru kita hitungnya sampai pasca reformasi dan sampai pemerintahan kemarin dan hari ini. Ini sudah kita lihat setiap pemerintahan itu beda-beda ya modelnya. Ya, tapi tidak mampu menyembuhkan. Adapun potensial yang bisa melerai semua itu tidak diindahkan, tidak apa istilahnya, untuk bisa didukung lebih penuh gitu. Ya, sebenarnya kalau seandainya memang bicara filantropi ya, itu di fullkan, diindahkan, memang disupport penuh. Angka kemiskinan itu saya tidak mengatakan bahwa habis, pasti ada, tapi dari angka itu akan mengobati lebih banyak gitu. Artinya memang ada sebuah kepercayaan, keyakinan bahwa ketika kebijakan filantropi Islam yang kemudian diadopsi oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya untuk mengentaskan kemiskinan itu menjadi sebuah solusi. Iya, ini. Nah, seperti apa konsep atau skemanya nih filantropi Islam yang kemudian bisa menjadi solusi efektif untuk bagaimana masyarakat Indonesia yang berada dalam lingkaran setan ini bisa keluar dari kemiskinan? Kita ini menjadi nomor 1 yang paling dermawan di dunia, masyarakatnya paling dermawan. Itu dalam data The World Giving Report. Yang kita mengalahkan 140 negara yang masuk dalam apa istilahnya, report tersebut lah. Jadi kita itu kategorinya paling dermawan, donasi sama relawan. Jadi sukarelawan. Tidak hanya dalam kutip Islam ya, tapi agama lain juga melakukan itu. Kalau di Indonesia, karena kan kita banyak agama nih. Jadi istilahnya kalau kita sudah terukur bahwa kita paling dermawan di dunia, artinya kan hal ini bisa kita ukur sejauh mana potensi masyarakat kita. Indikator-indikator yang kemudian menjadi parameter mengkategorisasikan Indonesia itu sebagai negara paling dermawan itu apa aja? Yaitu dermawan indikatornya, terus donasi. Masyarakatnya ini? Iya, masyarakatnya. Donasi bergulir terus. Itu ketika misalnya ada bencana? Iya, ada bencana. Itu kan itu kan persoalan hati. Itu jadi panggilan kemanusiaan. Kemanusiaan. Terus yang ketiga relawan. Masyarakat kita atau anak muda kita, kalau berbicara hati, turun ke lapangan, mereka tidak buy materialistik. Ya, itu yang diukur. Dan memang ukuran tersebut kita tuh mengalahkan, bayangkan Amerika sama Australia kan jauh. Kita nomor 2 itu kan Nigeria. Jadi maksudnya kalau bicara hati, masyarakat Indonesia itu nomor 1. Iya. Makanya tidak heran ketika misalnya dulu ada ACT ya. Aksi cepat tanggap yang kemudian tapi kan ACT udah nggak ada ya. Tapi luar biasa duit atau donasi yang berputar di ACT pada waktu ACT masih ada tuh. Betul, tapi selain itu kan masih banyak lembaga-lembaga filantropi yang lain. Bahkan tidak, kalau masih berjalan, rumah zakat masih gitu kan. Itu di luar dari government ya? Ya, tapi kalau yang government kan ada Basnas. Nah, gimana nih Basnas nih? Apakah ini kan menarik nih? Maunya Basnas ini banyak yang memberikan harapan, banyak yang optimis dengan adanya Basnas itu akan menjadi solusi bukan hanya di nasional tapi juga di daerah-daerah untuk bagaimana masyarakat yang tidak bisa makan kemudian bisa makan, kemudian yang secara rumah tidak layak kemudian layak, kemudian ada juga soal pendidikan masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, ternyata ada bantuan dari Basnas. Ini kan Basnas fokusnya pada sosial ya, bantuan-bantuan sosial baik itu
secara secara pendidikan, kemudian bagaimana supaya ya masyarakat di daerah-daerah itu bisa Ya, bisa merasakan dan ada shifting nasib gitu loh. Betul. Shifting nasib maksudnya yang sebelumnya menengah ke bawah atau di bawah banget bisa terangkat derajatnya. Nah, bagaimana Basnas selama ini selain bicara soal konsep saya bicara dan saya bicara dari karena saya disclaimer dulu ya. Saya bicara karena saya penggiat filantropi, yang kedua karena saya akademisi. Jadi dari pandangan akademisi dan penggiat filantropi. Basnas itu punya potensi ya untuk zakat lah. Di Indonesia punya potensi sekitar 300 sampai 400 triliun. Ya, itu sekitar per tahun. Jadi kalau itu mencapai 100%, kita hanya bisa mencapai saat ini 40 sampai 51 triliun. Artinya dari 100% hanya 12 sampai 15% lah. Dan itu udah berapa tahun berjalan selama ada Basnas atau selama ada Basnas sampai hari ini. Jadi selama ada Basnas sampai hari ini setiap tahun hanya mampu mengumpulkan 40 sampai 51 ya, segitu. 12 sampai 13%. Itu emang banget ya. Ya, sebenarnya kecil itu ya. Kecil bagi kita yang dimana potensinya besar gitu. Karena memang hari ini ya secara kelembagaan yang saya lihat Basnas berupaya memasifkan diri ya. Bagaimana programnya ini menyentuh. Contoh, mereka punya program yang saya lihat ada namanya Mustahikpreneur, yang dimana mustahik diberdayakan. Pada saat ada barista mereka dilatihkan untuk menjadi barista, dibukannya nama Z Corner. Mustahik namanya Z Chicken, mungkin teman-teman biasa lihat Z Chicken. Itu semua dari Basnas. Terus yang kedua ada namanya beasiswa. Nah, beasiswa mereka juga memasifkan memang orang-orang yang tidak mampu. Nah, apalagi yang riset-riset tentang zakat, infak, sedekah gitu kan, itu bisa. Terus banyak program-program yang mereka lakukan. Nah, yang membuat agak sulit trust masyarakat ke Basnas itu adalah cara pengelolaan. Gimana cara pengelolaan? Nah, terkadang tidak akuntabel dan transparansi. Ini agak berat. Yang paling agak menyedihkan itu terlalu politis. Boleh aja. Terlalu politis gimana? Apakah politisnya itu mulai tingkatan daerah sampai pusat misalnya? Iya, tingkatan daerah sampai pusat. Kalau di daerah ya memang sih yang bisa kerjasama sama pemerintah daerah supaya kemiskinan di daerah itu bisa tuntas, ya kan? Tapi kan bisa dilihat potensi orang yang memimpin seperti apa supaya program pemerintah ini tidak hanya sekedar dia kita kenal baru kita kasih zakat, kan tidak mungkin. Karena dana zakat ini kan sudah tercantum dalam Al-Quran 8 asnaf, itu tidak boleh sembarangan gitu. Jadi kalau itu juga dipolitisi, rusak negara ini, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu yang terjadi bahwa Basnas dari pusat sampai daerah itu dipolitisi ternyata. Yes, karena pusat juga sebenarnya pemilihannya agak politis. Ya, bukan baik. Kalau saya ngelihat berapa tahun bertahun terakhir ya, yang periode ini. Pemilihannya ya memang ada tes ya. Iya, ada tes dan proper. Iya ada ya, semua ada. Cuman kayaknya itu formalitas. Iya. Kalau saya ngelihat bukan yang paling cerdas tapi yang paling sakti. Paling sakti itu dalam artian punya jaringan misalnya. Punya jaringan, iya. Secara kapasitas, kualitas nggak jadi prioritas. Iya itu. Jadi memang mulai dari pemilihan pusat sampai daerah indikasi politisasi itu terlalu tinggi ya. Iya. Dan itu udah menjadi hambatan yang clear, nyata. Kalau hambatan sih saya pikir enggak jadi masalah kalau orangnya kalau punya potensi. Yang tidak punya potensi itu terus mengelola dana zakat itu agak riweh karena zakat itu tadi saya bilang kita punya regulasi ya, nomor 23 Undang-Undang Dasar 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tapi di situ belum kuat bahwa mewajibkan untuk yang muslim. Karena untuk mengukur mencapai nisab per tahun atau per bulan itu kan ada ukurannya. Nah, ada semua berapa gajinya untuk mencapai nisab, ada ukurannya. Nah, sementara pemerintah hari ini tidak mewajibkan itu. Kalau di negara kita ini banyak yang mencapai nisab. Cuman tidak digali saja. Hanya diwajibkan bayar pajak. Kalau kita tidak bayar pajak begini dan sebagainya, tapi kita takut ketika kita tidak bayar pajak. Kita tidak takut kalau kita tidak bayar zakat. Kalau seandainya eksistensi zakat disamakan dengan pajak, itu luar biasa. Jangankan berbicara. Berarti bisa lebih dari 400 T kalau misalnya itu diwajibkan. Ya, bisa karena begini. Kalau zakat kan
sesuai dengan nisab. Ya, Kalau infak dan sedekah kan tidak. oke. Kalau seandainya Kalau zakat kan udah ada iya ada apa perhitungannya. udah ada hitung-hitungannya. Iya, perhitungannya. Kalau infak dan sedekah kan tidak. Nah, bagaimana kalau biasanya kalau yang tidak diwajibkan itu lebih gede biasanya. Jadi kalau dana zakat sama dana zakat infak ini digabungkan, apa tidak lebih besar itu potensi zakat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, belum lagi wakaf. Kenapa itu nggak disosialisasikan sama pemerintah? Disosialisasikan. Mungkin Bahasa sehari ini kan secara masif gitu. bahasa sehari ini kan adalah pemerintah, pemerintah Iya. ya. Itu masif, itu disosialisasikan. Artinya Basnas ini nggak efektif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ketika misalnya penyerapannya hanya sampai 40-51 triliun. Kalau dibilang programnya berusaha untuk ke sana pasti ada. Ah. Kita ngelihat juga. Tapi hambatannya apa? Apakah karena Itu regulasi yang tidak diwajibkan. Karena kalau apakah itu nggak jadi debatable ketika misalnya itu diwajibkan, namanya juga sedekah, infak dan wakaf itu kan keikhlasan. nah itu dia yang jadi masalah. Karena negara kita ini kan negara nation state, bukan negara Islam. Nah potensi itu besar, tapi dilematis dengan hal-hal yang bersifat, waduh itu urusan privasi, masalah agama. Iya, Nah, itu hubungan dengan Tuhan, iya. Jadi memang disinilah perdebatan. Iya, Tapi kan kalau kita harus membedakan kan antara kesalehan individu Iya. dan kesalehan sosial itu. Tapi kalau melihat dari angka kemiskinan itu, melihat dari potensi yang ada, sebaiknya memang kita kelola dengan potensi ini. Kira-kira gimana tuh menjadi titik temunya? Karena kan itu dilematis ya. Iya. Karena kita bukan sebagai Islamic State gitu loh. Ya, Gitu. kalau saya pikir harus ada musyawarah di Oke. antara kita, terus di antara agama-agama yang lain juga. Karena di agama lain, mohon maaf nih, di non Muslim ya, khususnya Kristen atau Katolik, mereka itu lebih tinggi, bukan 2,5% tapi 10% loh. Iya, iya. Iya, mereka bayar ke gereja, mereka bantu orang-orang yang non Muslim juga. Iya, iya, Ya, iya. artinya kan di sini kalau digabungkan hal-hal yang begini untuk kebermanfaatan sesama agama kita kan tinggi. Beda dengan Hindu, apalagi Hindu itu ada namanya dana itu memberi. Iya, Mereka iya. mengatakan moksa itu adalah pencegahan sesuatu yang kematian Iya, sama iya. kelahiran gitu kan, untuk selamat. Itu lebih menarik lagi. Mereka harus sedekah, namanya moksa. Tapi kalau misalnya masuk dalam konsep musyawarah, itu kan bukan masuk ke kebijakan. Bicara soal kebijakan itu ya ada. Ya kan dirapatkan Nggak, dulu. oke. Kita panggil ke pengelola filantropi yang mana, agama yang mana gitu kan. Kita menceritakan tentang kemiskinan. Oke. Nah, kalau regulasi zakat ini diwajibkan untuk muslim saja, iya kan? Muslim saja. Bagaimana dengan agama-agama yang lain yang kita wajibkan untuk agamanya sendiri? Padahal mereka juga punya konsep yang sebenarnya bukan istilah sedekah, tapi mereka punya tadi itu Iya. so, misalnya. Masalah gini, zakat ini masuk dalam perhitungan potong pajak. Iya, iya, iya. Ya, iya. masuk dalam korteks istilahnya. Jadi kalau kita dipotong tiap bulan, kita bisa mengklaim bahwa kita sudah bayar pajak. Jadi maksudnya kalau seandainya, tapi kan ini tidak ada di non muslim. Iya, iya. Kalau seandainya kita duduk bersama nih, kita mencarikan solusi dari sedekah atau sukarelanya yang sudah dikumpulkan, berapa potensi, apa program, apa tidak menuntaskan kemiskinan yang banyak tadi. Iya, 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 iya. Ini sebenarnya potensinya besar, cuman kita belum duduk bersama saja ini sebenarnya. Yang menjadi prioritas target pemerintah selama ini kan pajak. Iya. Daerah-daerah itu gimana supaya menaikkan pajak daerah misalnya. Padahal sebenarnya ada solusi alternatifnya sebenarnya ini. Maksudnya kan oke, ada sedekah, infak, wakaf yang kemudian sebenarnya nggak bertentangan dengan pajak ya. Ini Iya, bisa tidak. berjalan beriringan. Iya. ini. Nah, tinggal memang mekanismenya kemudian ada atensi dari pemerintah. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Basnas selama ini tidak mampu untuk mengkonsolidir tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama ini nih? Kan tadi itu kalau dari Kak Mega ini gimana supaya ada musyawarah dari berbagai macam agama, Iya. karena kita kan negara majemuk, negara plural. Nah, untuk menggolkan baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf, ya harus ada musyawarah dulu, kemudian bagaimana itu dibawa ke decision maker, yaitu Iya. eksekutif dan legislatif, Legislatif. supaya itu produknya
keluarlah sebuah kebijakan kan. Betul. Nah, pertanyaan tadi itu apakah Basnas selama ini tidak mampu untuk mengkonsolidir agama-agama, tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia? Bukan tidak mampu, belum punya ide. Oke. Dan belum idenya belum ke sana. Sebenarnya bukan Basnasnya, Kemenak sebenarnya. Ini adalah tugas Kementerian Agama untuk mendudukkan kita sama-sama, karena Kementerian Agama kan bukan Kementerian Islam, semua agama. Ini adalah tugas Kementerian Agama sebenarnya untuk mendudukkan kita bersama-sama bagaimana solusi ini, baru kita tarik angka kemiskinan demikian. Nah, setelah Kementerian Agama ya pemerintah negara ini yang harus lirik. Kementerian Agama di era pemerintahan hari ini belum mengarah ke sana. Belum, saya lihat. Artinya belum ada idenya atau belum muncul di pikirannya. Belum muncul kayaknya. Karena memang ide ini kan ya belum, tidak semua orang memikirkan mungkin ya, karena tapi pernah ini enggak ada dialog dengan orang-orang Kementerian Agama kan? Saya belum pernah dialog terkait ini. Cuman memang untuk pimpinan kalau diamati memang mereka itu nggak konsen di situ mungkin ya. Ya, belum konsen ke sana. Kalau untuk saya pribadi sama pimpinan Basnas 1-2 pimpinan pernah lah. Cuman memang untuk solusi belum kita lahirkan bahwa untuk menuntas kemiskinan, dan saya juga sebagai bisa dikatakan hanya penggiat dari luar, paling memberikan konsep, memberikan ide seperti apa gitu. Ya. Jadi memang padahal Menteri Agama sekarang itu kan lulusan UIN ya, Oh iya. Ya. Oke. Jadi Kamega ini kan konsentrasinya ekonomi syariah ya. Iya, benar. Nah, maksudnya adalah kini kita berbicara soal filantropi Islam, kemudian menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Kalau diamati selama ini Indonesia fokus di ekonomi syariah hanya sebatas mungkin di bank syariah misalnya, kemudian ada pariwisata syariah, kemudian ada produk-produk halal dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk syariahnya pemerintah itu rata ya, dia bangun bank juga iya. Kita melihat BSI udah berapa tahun luar biasa meningkat. Yang baru-barunya Bank Syariah Nasional lagi ada kan. Terus di merger. Di merger ya. Terus Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah KNKS yang di bawah Kementerian Keuangan juga masif jalannya, ada kan. Halalnya juga iya. Saya pikir itu sangat luar biasa. Literasinya masif. Cuman masyarakat paham penggunaannya di desa-desa itu kurang. Nah itu saya ngelihat masyarakat itu kayak masa bodoh gitu. Apa sih tentang syariah ini? Kenapa sih hanya orang-orang tertentu aja di atas gitu yang. Jadi saya ngelihat perputaran atau perjalanan ekonomi syariah di Indonesia ini seperti patung yang digerakkan di atas, tapi di bawah itu susah gitu, hanya jalan gitu. Kompos. Jadi makanya saya selalu bilang kita lihat dari budaya. Makanya saya riset S3 saya filantropi berbasis budaya. Sebelum melangkah ke situ, apakah ekonomi syariah yang sudah berlaku atau sudah berjalan di Indonesia selama ini berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan? Sejauh ini sih sudah lumayan. Ya, sudah lumayan karena beberapa bagian-bagian kayak fintech syariah, terus pasar modal syariah itu dipermudah buat masyarakat yang bisa investasi saham dan sebagainya, itu sudah lumayan mengurangi. Cuman memang tidak semasif yang memang diharapkan oleh negara. Sebab memang untuk pendukungan, jadi kita butuh pemerintah ini dukungan penuh lah untuk pergerakan ekonomi syariah. Sampai hari ini timbul tenggelam. Jadi siapa pemerintahnya kita tenggelam. Kalau pemerintahnya oke lagi kita naik lagi. Jadi syariah itu hanya seperti yang saudara bilang tadi, hanya dirasakan orang-orang tertentu saja. Jadi hanya kita saja. Jadi kita semakin syariah. Padahal dakwah itu kepada orang yang belum mengenal syariah gitu kan. Jadi memang kita membutuhkan dukungan pemerintah dan lebih kuat lah
Seperti itu. Ya, kemudian muncul filantropi Islam itu ya, yang Iya. kemudian diharapkan bisa menjadi solusi. Iya, betul. Nah, gimana tadi itu Kak soal Nah, kalau riset S3 saya memang kebetulan saya ngambil filantropi Islam. Saya berbasis budaya? berbasis budaya. Saya memang percaya bahwa ekonomi syariah itu karena saya ngelihat terlalu mewah di kalangan atas. Saya pikir kita sentuh masyarakat gimana sih? Saya ngelihat dari filantropi, saya ngelihat dari budaya-budaya yang ada di daerah. Oke. Setelah saya berjalan dan pahami tentang budaya-budaya, saya ngelihat satu budaya yang ada di Bima. Ada namanya di Bima itu namanya budaya Tekarnee. Itu adalah memberi. Mereka tidak mengatakan itu sedekah. Mereka tidak mengatakan itu adalah zakat. Tapi mereka tahunya itu memberi dan membantu. Gimana mekanisme memberinya mereka itu? Jadi hasil riset saya itu ada namanya siklus. Berputar dari dalam perut. Ketika dia 7 bulan, dia mengadakan sedekah supaya bayinya tuh sehat di dalam perut. Lahir. Nah, lahir, mereka sedekah lagi supaya proses persalinan itu lancar. Setelah itu besar, mereka khatam Quran. Sunat dulu, sunat kalau laki-laki kan. Nah, terus lahir akikah, sunat, ya kan. Terus khatam Quran. Setelah besar mereka pernikahan, terus kematian. Dari rentetan siklus ini, orang yang tidak mampu akan dibantu oleh tetangganya, dan itu ada hukum sosial ketika dalam bentuk, itu budaya. maksudnya dalam bentuk Terus apa aja? Apakah uang, apakah barang, apa aja yang dibutuhkan oleh tetangga tersebut. Ketika dia tidak bantu, ada hukum sosial. Nah, ini terbentuk budaya ini. Misalnya hukum sosial dan ya dia tidak akan dibantu lagi. Iya, tidak akan. Ya, ini adalah budaya yang terbentuk di sana. Ada namanya Tekarnee dan itu masih ada sampai sekarang. Kalau waktu saya riset, mereka mengatakan itu bukan budaya. Nah, ada yang non Muslim paling atas tuh. Ketika saya wawancara, dia bilang ini budaya, tapi ini sejahtera. Nah, suatu hari ada nenek-nenek yang tidak mampu. Saya ngelihat dia bawa beras kepada orang yang mau nikah, padahal dia butuh. Tapi setelah dia bawa beras, dia dapat makanan lagi. Ini adalah siklus berputar yang tidak akan mati kelaparan. Karena di sana itu tidak ada pun satu pun yang kita dikenal orang busung lapar, tidak ada. Nah, itu budaya itu terbangun, budaya itu terbentuk. Masyarakat minta-mintanya atau misalnya ini minta-minta duit misalnya nggak ada pemulung, nggak ada. Di Bima itu nggak ada. Jadi semiskin-miskinnya orang Bima, mohon maaf nih, tidak ada busung lapar, tidak ada yang mengemis. Karena itu budaya sudah terbentuk gitu. Itu udah ada. Jadi budaya inilah yang saya harapkan kemarin. Hasil ini saya tawaran kepada pemerintah Bima kalau bisa dijadikan regulasi supaya tidak habis, dan kan seiring bersamanya ini budaya akan habis. Nah, karena mungkin apakah sudah ada masyarakat Bima yang meninggalkan budaya itu? Banyak di kota. Iya. Tapi kalau di desa-desa pada umumnya masih bertahan. Tapi kalau di kota 1-2 lah. Itu dijadikan arisan malah. Balas budi. Jadi itu sudah lengser kalau di kota. Tapi kalau di daerah, di desa-desanya masih. Hanya kalau itu dijadikan regulasi, itu menarik. Itu akan menjadi daerah percontohan dari yang lain, bahwa budaya ini akan menjadi penuntasan kemiskinan. Adapun angka kemiskinan itu hanya melihat dari range gaji di bawah UMR. Itulah dihitung kemiskinan di Bima. Nah, adapun angka kemiskinan menurut Basnasnya di sana atau itu karena hanya persoalan sakit saja. Iya. Jadi saya sudah melihat di sana itu mampu semua istilahnya, bisa semiskin-miskinnya mereka masih bisa bersedekah gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kita hubungkan dengan pertarungan ideologi, itu lebih cocoknya pada pendekatan sosialis tuh. Betul. Dan memang pemerintah hari ini khususnya Presiden Prabowo itu kan lebih sosialis. Tapi kan persoalannya kita mulai dari Orde Baru sampai pasca reformasi lebih dominannya sistem liberal. Iya, betul. Makanya masyarakat yang tinggal di kota itu kan sifatnya individual. Nah, dan itu juga merambah ke daerah. Tapi sebenarnya kalau sistem ini bisa kita budayakan atau enggak, kita cari dulu budaya setempatnya apa sih, itu yang aja kita kaji. Itu yang sebenarnya menjadi, kalau saya lihat menjadi kekurangan kita di Indonesia kita kan ini sangat kaya dengan local wisdom yang kemudian itu sebenarnya udah berjalan berdekade-dekade ataupun berabad-abad. Cuma
karena ada asimilasi budaya dari luar, ada konvergensi budaya itulah yang kemudian menghilangkan akar budaya kita tuh. Tapi saya pikir hal-hal yang bersifat penuntasan kemiskinan dalam hal ini filantropi ya, baik Islam maupun agama yang lain, kita punya niat yang sama. Nah, Iya. itu mungkin kalau misalnya kita kembali pada nilai-nilai universal ya. Iya. Nah, cuma kan persoalan sekarang itu sangat sedikit ketika berbicara dalam konteks kebijakan, bicara soal bagaimana menyatukan hal-hal yang berbeda-beda ini kan ada nilai-nilai universal yang dianut baik itu lintas agama, lintas budaya, lintas etnis, lintas daerah. Itu kan yang sebenarnya dulu kalau kita masuk ke perdebatan Orde Lama, Orde Baru terkait dengan perbedaan-perbedaan, tapi ada yang menyatukan. Saya pikir perbedaan itu kalau dalam hal memberi, membantu orang, itu kita punya niat yang sama. Nah, itu dia nilai-nilai universal itulah. Tidak ada walaupun kita berbeda nih, tapi namanya membantu orang, tidak mungkin kita berbeda gitu loh. Karena membuat orang lain bahagia gitu kan. Nah, itu kan yang menyamakan kita. Iya, itu yang menyamakan kita. Hanya itu sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau seandainya filantropi ini yang kita hidupkan di Indonesia ini dan betul-betul menarik saripati kita menurut World Giving Report itu bahwa kita orang masyarakat paling dermawan di dunia ini, bagus sekali sebenarnya. Angka kemiskinan walaupun tidak tuntas sama sekali, minimal dia berkurang banyak deh. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, mana yang lebih efektif? Filantropi Islam yang Kakak yakini mana yang lebih efektif ketika itu dikelola oleh pemerintah atau dikelola non pemerintah? Kalau dikelola non pemerintah juga rawan ketika tidak ada pengawasan. Betul, jangan sampai kayak ACT kan? Harus ada pengawasan juga. Oleh karenanya beberapa lembaga-lembaga zakat, kayak dompet duafa, rumah zakat, itu laporannya tetap ke Basnas. Nah, tetap ini ada ininya lah untuk dikumpulkan oleh Basnas. Walaupun memang dana zakatnya mereka salurkan sendiri. Nah, tapi laporan-laporannya tetap dikawal oleh Basnas. Tetap memang ada ininya. Nah, kenapa? Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Karena memang rentan, namanya orang bicara duit ini kan hantu semua. Sensitif lah. Ya, sensitif. Jadi oleh karenanya kalau untuk pengawasan memang mesti ada pemerintah di dalamnya. Dan memang ini terlibat harus orang-orang ekonomi syariah. Karena orang-orang ekonomi syariah hari ini merindukan itu. Merindukan bahwa kemiskinan ini selesai gitu loh. Jangan hanya sekedar dana zakat itu ditahan hanya untuk hal-hal yang lain. Kita butuh. Nah, butuh pun kemiskinan ini tidak hanya sekedar dikasih konsumtif. Kita harus berikan dia yang secara produktif dong. Jangan sampai kita hanya berikan dia hari ini dia makan kenyang selesai. Dan kita mau produktif. Contoh dia jadi mustaikpreneur. Ya, jadi kayak mustaikpreneur. Ya dia bisa bisnis, dia bisa apa dari itu. Nah, alhamdulillah kalau yang programnya Basnas itu kayak bengkel nih. Dia memang ada, memang bengkel. Terus chickennya ada, banyak lah sudah. Cuman memang belum masifnya saja. Belum masifnya. Karena memang juga pemilihan pimpinan Basnas kan belum ada setahun nih. Baru berapa bulan lah. Berarti filantropi Islam itu kalau misalnya skema Basnas dompet ini ya contoh ya, example-nya itu Basnas dompet duafa itu lumayan ideal lah ya. Lumayan. Ya, alhamdulillah. Cuman memang agak beratnya pada belum banyak orang syariah di dalamnya, yang karena berpolitik tadi kan. Nah, itu hanya pengelolanya berusaha, mudah-mudahan yang pimpinan baru ini itu lebih tidak ada dikotomi bahwa saya pernah di mana, dapilnya di mana saya, terus saya afiliasi di mana, di sana lebih banyak menyalurkan zakatnya. Mudah-mudahan tidak terjadi itu, karena itu banyak terjadi di daerah, ya kan? Contoh ketua Basnas siapa? Karena saya berasal dari mana, saya lebih banyak menyalurkan di sana. Saya banyak di kota A saya menyalurkan ini gitu kan, karena saya terkenal di sana. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita maunya merata, biar selesai, jadi tidak ada dikotomi bahwa saya begini. Walaupun memang ada politik di dalamnya, tapi harapan cukup dana zakat itu tidak dilakukan seperti itu, karena kita butuh memang untuk pengatasan kemiskinan di daerah-daerah itu penting sekali.